Dan satu hal yang sangat mengagetkan dan mengejutkan, sekaligus menggembirakan, Gubernur Deddy Mulyadi menertibkan bangunan-bangunan liar yang tak berizin. Termasuk Pondok Pesantren Rizik Syihab di Megabendung. Pondok ini bukan cuma tidak berizin, tapi juga dibangun di atas lahan yang peruntukannya bukan untuk pesantren atau bangunan lainnya, tapi diperuntukkan untuk perkebunan. Saudara sekalian, ada info menarik. Ini datang dari ex-FPI atau anak buahnya Rizik Syihab yang baru-baru ini mengadakan demo yang menyatakan bahwasanya Kang Deddy Mulyadi merupakan musuh Islam, saudara sekalian. Nah, ada apa? Kenapa tiba-tiba demo dan mengatakan Deddy Mulyadi musuh Islam, saudara sekalian? Nah, ini usut punya usut, ternyata ini berkaitan dengan pondok yang tidak ada izinnya, yaitu pondoknya Rizik Syihab, saudara sekalian. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak penjelasan Ustaz Suparman. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, didemo oleh massa ex-FPI yang kemudian mereka juluki dengan Deddy musuh Islam. Ini perkembangan menarik sebetulnya. Kita tahu sendiri Rizik Syihab CS sangat tidak suka dengan Kang Deddy Mulyadi. Sempat dibangun narasi negatif, framing terhadap Deddy Mulyadi. Mereka menyebut Deddy Mulyadi gubernur musyrik yang akan memusyrikkan rakyat Jawa Barat. Framing negatif itu kemudian gagal. Justru sebaliknya, Deddy Mulyadi menang telak di Pilkada Jawa Barat. Artinya memang sebagian besar atau mayoritas rakyat Jawa Barat sangat senang dengan figur Deddy Mulyadi. Framing dari kelompok-kelompok yang merasa paling islami, merujuk kepada kelompok ex-Front Pembela Islam, HTI dan lain-lain, terbukti gagal, tidak berhasil. Justru sebaliknya, citra Deddy Mulyadi semakin meningkat, semakin baik. Beliau merepresentasikan sebagai wakil rakyat Jawa Barat, merepresentasikan umumnya masyarakat Jawa Barat, yakni figur yang betul-betul mengayomi, yang sangat populis. Di saat masyarakat dikagetkan mengenai aturan baru terkait STNK, justru Deddy Mulyadi membebaskan biaya BBNKB terhadap masyarakat Jawa Barat yang ingin membaliknamakan kendaraannya. Kebijakan yang sangat populis ini dan serentetan kebijakan-kebijakan yang lainnya membuat Deddy Mulyadi semakin dicintai oleh rakyat Jawa Barat. Dan satu hal yang sangat mengagetkan dan mengejutkan, sekaligus menggembirakan, Gubernur Deddy Mulyadi menertibkan bangunan-bangunan liar yang tak berizin. Termasuk Pondok Pesantren Rizik Syihab di Megabendung. Pondok ini bukan cuma tidak berizin, tapi juga dibangun di atas lahan yang peruntukannya bukan untuk pesantren atau bangunan lainnya, tapi diperuntukkan untuk perkebunan. Artinya langkah berani yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi ini membuat Rizik Syihab CS terusik. Nah, gara-gara inilah kemudian mereka menggelari Gubernur Deddy Mulyadi sebagai musuh Islam. Ini kan lucu. Mengapa kemudian orang-orang ini gampang betul mengatasnamakan Islam dan gampang betul menuduh orang lain sebagai musuh Islam? Saya sebagai umat muslim, sebagai bagian dari Islam, tidak merasa demikian. Jadi kita ini harus mengantisipasi adanya sekelompok orang yang gampang betul mengeksploitasi Islam. Mereka gampang sekali mengatasnamakan Islam, membela Islam dan lain sebagainya, tapi demi kepentingan kelompok mereka, bahkan demi kepentingan politik kelompok tertentu. Yang ini harus kita antisipasi. Sederhana saja sebetulnya. Ketika Rizik Syihab diberi gelar imam besar umat Islam yang mana yang menjadikan dia sebagai imam besar? Setelah kita telusuri ternyata ini skenario Hizbut Tahrir Indonesia untuk mengglorifikasi Rizik Syihab agar menjadi pahlawan, agar representatif mewakili umat Islam, mereka beri gelar dengan sebutan imam besar umat Islam. Enak aja. Konsep imam besar ini kan sama dengan konsep imamah di kaum Syiah sebetulnya. Atau ini menjadi misi dari Hizbut Tahrir Indonesia,
sebagai tahapan mereka yang katanya dalam tanda kutip ingin menciptakan atau ingin mendirikan khilafah Islamiyah. Nah, tahapannya sebelum mendirikan khilafah Islamiyah dengan mengangkat seorang khalifah, maka mereka angkat dulu imamatul uzmah atau imam besar, imamul a'zam, imam jumbo lah istilahnya. Nah, lantas kemudian Rizik dan anak buahnya kegirangan ketika diangkat kemudian sebagai imam besar umat Islam. Padahal sebetulnya mengangkat diri sebagai imam dari kelompoknya sendiri itu merupakan sebuah perbuatan maksiat. Dan itu melanggar syariat Islam. Karena yang namanya mengangkat imam besar itu harus mewakili dan merepresentasikan semua umat Islam yang ada di muka bumi ini. Cuman sederhananya saya ingin sampaikan pada kesempatan kali ini, fenomena orang yang gampang sekali mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan agama, atau bela Islam, bela agama, lantas kemudian gampang betul menuding orang lain musuh Islam. Ini adalah fenomena ekspor. Zaman kamuflase. Hati-hati. Jubahnya jubah malaikat tapi dalamnya iblis. Jubahnya jubah kenabian tapi kelakuannya kelakuan set. Ulang lagi. Jubahnya jubah kenabian tapi kelakuannya kelakuan setan. Panggung-panggung dakwah menjadi panggung provokasi, panggung caci maki. Ada orang yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi, lantas kemudian memaki-maki pemerintah, memaki-maki presiden dan lain sebagainya. Rakyat tidak berani mengkritik karena mengapa? Oh, takut kualat niku putune Kanjeng Nabi dan lain sebagainya. Ini yang dimaksudkan oleh sabda Nabi, abghadul ibad ilallah, hamba Allah yang paling dimurkai, hamba Allah yang paling dibenci itu man kana taubu khairan min amali, orang yang pakaiannya lebih istimewa daripada kelakuannya. Antakuna thiyabuhu thiyabal anbiya wa amaluhu amal jabbarin. Jubahnya jubah kenabian, pakai gamis, pakai imamah, jubahnya jubah kenabian, tapi kelakuan setan. Makanya jangan tertipu di zaman sekarang ini. Makharajatu, kemudian aku keluar masjid, kata beliau, faja'ani Jibril, di luar masjid mendatangi aku malaikat Jibril, bi'ina'im min khamrin, menyodorkan secawan khamar, wa ina'im min laban, dan secawan susu. Nabi disuruh milih susu atau khamar. Ngerti khamar, Bu? Khamar niku tua. Kalau kata orang Jawa apa Pak? Susu genruwo. Ditawarkan kepada Nabi khamar dan susu. Waktu itu kalau Nabi minum khamar tidak dosa. Lu ngapa gak dosa? Karena khamar belum haram. Nabi itu Isra wal Mi'raj 1 tahun sebelum hijrah. Sedangkan khamar diharamkan 3 tahun setelah hijrah, berarti 4 tahun jaraknya. Jadi andai kata Nabi minumnya khamar enggak dosa, karena belum haram. Dulu ya Pak, dulu. Jangan salah kupingnya ngedenger. Dulu Nabi disuruh milih susu atau khamar, fakhtartul laban. Kata Nabi, aku pilih segelas susu. Waqala Jibril, Jibril berkata, ikhtartal fitrah, tepat sekali Muhammad, laqad asabtal haq, pilihan kamu pilihan yang benar. Loh Jibril, seandainya tadi saya minumnya khamar, apa jadinya? Kata Jibril, Muhammad, seandainya yang engkau minum khamar itu pertanda alamat umatmu bakal teler semua. Wong Nabi jelas-jelas minum susu Pak. Zaman sekarang masih ada yang teler, ya Pak ya? Hukumannya wayahi organ tunggal. Kan sudah jelas himbauan Pak Babin Pak, himbauan Pak Kapolsek, himbauan Pak Kades,
Kalau pakai hiburan organ tunggal maksimal pukul 18.00. Ya kondangan sampainya malam gak apa-apa, niatnya kondangan gitu. Tapi hindari yang berlebih-lebihan karena di situ ada minuman keras. Apalagi tuan rumah harus traktir, berkerak-kerak minuman keras. Nabi sudah jelas-jelas minum susu, yang mabuk masih banyak. Apatah lagi kalau Nabi minumnya khamr, Pak. Jangan-jangan pengajian begini sambil nuak nih kita. Minumnya bukan lagi larutan cap kaki, tidak tuak yang di sini. Umpami Nabi minumnya dulu khamr, untung Nabi minumnya susu. Tapi ini pelajaran bagi kita Bapak Ibu, hidup adalah pilihan. Pilih susu atau khamr itu pilihan. Setiap pilihan ada akibatnya, setiap pilihan ada konsekuensinya. Gitu begitu. Walaupun enak milihnya, milih tangan kanan susu, yang tangan kiri khamr. Persis kayak nyanyian zaman dulu. Madu Daud ada mama. Racun. Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Enak milihnya. Alamatnya pasti, adresnya jelas. Panjenengan kalau disuruh milih di madu apa di racun? Coba tak ulang soalnya, itu soalnya kurang terang. Biar ibu-ibu enak milihnya begini. Milih yang tangan kanan susu, yang tangan kiri khamr. Milih susu apa khamr? Susu dong. Milih yang tangan kanan madu, yang tangan kiri racun. Panjenengan milih di madu nopo di racun? Ini tolong direkam Pak Kades biar kelihatan yang ngomongnya apa. Tahu lagi soalnya. Milih yang tangan kanan susu, yang tangan kiri khamr. Panjenengan milih susu nopo khamr? Susu. Yang tangan kanan madu, yang tangan kiri racun. Milih di madu nopo di racun? Ada yang di racun ya Pak. Ada yang milih di racun. Mapas. Luar biasa. Oh, itu pertanyaannya yang salah. Ini pelajaran bagi kita Bapak Ibu. Hidup ini selama kita masih bisa milih enak. Karena hidup merupakan pilihan, enak. Kayak pilkada, masih ada pilihan enak. Tapi ngomong-ngomong kalau pilkada, pileg, pilpres itu, saya heran sama emak-emak nih lah. Terutama yang di Lampung. Kalau di sini mah enggak heran saya. Emak-emak kalau di Lampung itu dikasih suaminya uang belanja 100.000 sehari masih mono, tapi dikasih caleg 100.000 buat 5 tahun nyengir. Ini masalah ini Pak. Dikasih suami 100.000 sehari masih mono, tapi dikasih caleg atau calon bupati atau calon gubernur 100.000 untuk 5 tahun langsung nyengir. Jadi jangan harap kehidupan berbangsa dan bernegara kita akan lebih baik kalau begini cara kita. Ini balik lagi, selama kita masih bisa milih enak. Tapi ingat, setiap pilihan pasti ada konsekuensinya. Yang repot itu begini Bapak Ibu, kalau talbis. Apa itu talbis? Kecampur. Susu campur khamr, nggak bisa dipilih. Madu campur racun. Ibarat air campur bensin. Air kalau dicampur bensin, diminum manusia mabok, diminumkan ke motor mogok. Enggak ada benarnya itu. Walaupun yang lebih parah lagi bukan talbis, tapi yang paling parah itu Pak, talafi. Apa itu talafi? Kamuflase. Apa itu kamuflase? Penampilan menipu. Kalau kata wong Palembang, waluyo. Pak Waluyo mana ya? Ada ya Pak? Maaf ini maaf. Waluyo, wajah lugu hati buayo.
Itu waluyo akronim ala Palembanan. Nek waluyo Jawi waluyo tenanan. Nah ini masalah Pak. Penampilannya susu, dalamnya khamar, mereknya madu, dalamnya racun, hidangannya kopi, dalamnya cyanida. Matilah Wayan Mirna Solihin, katanya diracun sama Jessica Kumala Wongso. Saya aja gak yakin Pak Polisi kalau Jessica yang ngeracun Mirna. Makanya pada akhirnya kemudian walaupun diponis 20 tahun penjara, gak lama keluar dia. Tapi entah benar atau tidak tentang peristiwa racun cyanida Bapak Ibu, yang jelas Indonesia geger, dunia internasional geger gara-gara es kopi Vietnam, Wayan Mirna Solihin dan Jessica Kumala Wongso. Ini pelajaran buat kita semua. Kita sedang memasuki babak, Pak ulangi, kita sedang memasuki babak baru, masuk ke fase zaman kamuflase. Hati-hati, jubahnya jubah malaikat tapi dalamnya iblis, jubahnya jubah kenabian tapi kelakuannya kelakuan set. Ulang lagi, jubahnya jubah kenabian tapi kelakuannya kelakuan setan. Penampilannya islami tapi tukang provokasi. Saya prihatin betul Pak, panggung-panggung dakwah jelang 2019 hingga kekinian menjadi panggung provokasi, panggung caci maki. Ada orang yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi, lantas kemudian memaki-maki pemerintah, memaki-maki presiden dan lain sebagainya. Rakyat tidak berani mengkritik karena mengapa? Oh, takut kualat niku putune Kanjeng Nabi dan lain sebagainya. Ini yang dimaksudkan oleh sabda Nabi, abghadul ibad ilallah, hamba Allah yang paling dimurkai, hamba Allah yang paling dibenci itu man kana taubu khairan min amali, orang yang pakaiannya lebih istimewa daripada kelakuannya. Antakuna thiyabuhu thiyabal anbiya wa amaluhu amal jabbarin. Jubahnya jubah kenabian, pakai gamis, pakai imamah, jubahnya jubah kenabian, tapi kelakuan setan. Makanya jangan tertipu di zaman sekarang ini. Apalagi banyak betul ajaran-ajaran yang sifatnya khurafat. Niki kan kita ini peringatan Isra wal Mi'raj. Peringat Isra wal Mi'raj ini saya tegaskan lagi, Isra wal Mi'raj ini adalah mukjizat atas Kanjeng Nabi. Jadi begini, berarti kita nggak boleh Pak mengingkarinya. Orang yang mengingkari peristiwa Isra wal Mi'raj bisa kafir. Sebaliknya, yang ngaku-ngaku bisa Mi'raj juga bisa kafir. Saya heran, ada orang yang bernama Habib Muhammad bin Ali Ba'alwi, ngaku-ngaku bisa Mi'raj ke Sidratul Muntaha 70 kali. Ini bayangkan Pak, kita taken for granted. Ini bahasa apa nih Bu? Kita terima mentah-mentah, tanpa kritik, tanpa resistensi, kita percaya saja. Padahal itu bisa menyebabkan kekafiran. Hati-hati. Romo Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyampaikan, menukil, manidda'a annahu uida ila sama'i kafar. Barang siapa yang ngaku-ngaku dia bisa mi'raj ke langit, maka telah kafirlah dia. Hati-hati itu, ngaku-ngaku bisa mi'raj. Dan ini bukan katanya Pak, bukan kata orang. Ada kitabnya Syarhul Ainiyah, ada kitabnya. Dan itu kitab standar dari karangan Ba'alwi. Ba'alwi ngarang kitab. Itu kitab yang diajarkan standar untuk anak-anak mereka dan untuk muhibbin-muhibbinnya. Apa kalimatnya?
kata Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alwi, gelarnya Imamul A'zam Faqihil Muqaddam. Halo, kadang-kadang rodok serius nggak apa-apa ya, sekali-kali ngaji rodok serius. Pak ulangi, Muhammad bin Ali Ba'alwi yang gelarnya Imamul A'zam Faqihil Muqaddam mengatakan, membuat pengakuan dalam suratnya kepada Syekh Sa'ad. Apa kata dia? Urijabi ila sidratil muntaha, saya dimi'rajkan ke sidratul muntaha. Kata dia, sab'a marrat, 7 kali. Wa fi riwayatin sab'atan wa isrina marrah. Dalam riwayat yang lain dikatakan 27 kali. Fi lailatin wahidah, dalam satu malam. Wa fi riwayatin, dan disebutkan dalam riwayat yang lain sab'ina marrah, 70 kali. Sekali waktu ngaku 7 kali, sekali waktu ngaku 7 kali, sekali waktu mengatakan 70 kali dalam satu malam, 70 kali dalam satu malam. Hebat betul manusia. Lalu kita terpukau dengan cerita khurafat ini. Hati-hati, nek panjenengan meyakininya bisa kafir ini, jangan macam-macam. Itu mukjizat yang hanya berlaku buat Kanjeng Nabi. Ada lagi tertulis dalam kitab, seorang ditanya, man rabbuka? Habib Abdullah Al-Haddad. Ditanya Tuhannya, Habib Abdullah Al-Haddad. Wa man nabiyuka? Siapa nabimu? Habib Abdullah Al-Haddad. Wa ma kitabuka? Apa kitabmu? Habib Abdullah Al-Haddad. Wa ma dinuka? Apa agamamu? Habib Abdullah Al-Haddad. Itu diajarkan kepada para santri, Bapak Ibu. Ia mati kafir, Pak, jangan macam-macam. Berani nggak jenengan kalau mau mati ditanya malaikat, man robuka? Suparman Abdul Hari. Berani nggak? Man robuka? Kiai Usman Syafi'i. Berani nggak? Nggak berani kita, Pak. Ini cerita-cerita khurafat ini disebarkan, bahkan ngapunten nggih. Ada yang sampai diajarkan di pesantren. Hati-hati segala masukin anak ke pondok pesantren. Kita harus berhati-hati.